Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, kesusahan, kesulitan. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka doa-doa ini kita baca. Jadi ketika ada orang mendapatkan cobaan, umpamanya ada orang yang kita lihat ini orang gila umpamanya, atau ada orang yang kena penyakit yang berat atau yang lainnya, maka kita diajarkan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Saya ulangi, ketika kita melihat ada orang gila atau orang yang berpenyakit berat atau yang lain yang kita melihatnya tidak suka dan berbahaya, atau dia tiba-tiba mati mendadak karena penyakit yang berat, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan atasmu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat orang lain yang tertimpa cobaan, ujian, musibah, kemudian kita yang melihat mengucapkan doa tersebut yang tadi kita baca, maka cobaan, ujian, musibah tersebut tidak akan menimpa kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi ketika kita melihat seperti itu, kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Kemudian ketika kita mengalami kesulitan, maka kita mengucapkan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita ulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau semata ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dan lainnya. Begitu juga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Artinya kita baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang senantiasa aku harapkan, maka janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata, dan perbaikilah urusanku semuanya. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Engkau ya Allah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Kemudian ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, orang dalam hidup ini mesti mengalami sedih, manusia. Kata Nabi juga pernah mengalami kesedihan sallallahu alaihi wasallam. Kita sedih, susah, hati kita seperti sempit, maka kita baca yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim,
la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita ulang-ulang, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, Rabb langit, Rabb bumi, serta Rabb pemilik arsy yang maha mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Juga kita berlindung pada Allah dari berbagai macam kesulitan, kesengsaraan, dan hilangnya nikmat. Kita berlindung pada Allah, yaitu kita membaca doa yang biasa Nabi baca SAW, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya afiat. Artinya berubahnya afiat itu tadinya sejahtera, tadinya sehat, berubah. Dan juga aku berlindung padamu dari datangnya hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba. Dan juga aku berlindung padamu dari seluruh kemarahanmu. Jadi Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Jadi kita berlindung pada Allah dari hilangnya nikmat Allah, dari berubahnya afiat, tadinya sehat, nikmat bisa berubah. Kita berlindung pada Allah menjadi tiba-tiba sakit. Kita berlindung pada Allah dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba, dan kita berlindung pada Allah dari seluruh kemarahan Allah Ta'ala. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar. Begitu juga kita berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adhlima au udhlama. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adhlima au udhlama. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan, dan aku berlindung padamu dari menzalimi atau dizalimi. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Nasa'i dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini kita baca doa-doa ini. Begitu juga doa agar kita diselamatkan dari berbagai macam kehinaan, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam bencana. Itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari susahnya bala, susahnya bencana. Aku berlindung padamu dari tertimpa kesengsaraan. Aku berlindung padamu dari keburukan qada, takdir engkau ya Allah. Dan juga aku berlindung padamu dari kegembiraan para musuh. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini zikir-zikir dan doa-doa ini kita baca. Kita bisa baca antara azan dan qomat. Kita bisa baca ketika sujud. Kita bisa baca ketika kita di tengah malam. Karena doa tengah malam itu makbul. Kita bisa sholat tahajud, umpamanya kita doa kepada Allah. Begitu juga cari waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa kepada Allah. Dan ikhwan fillah, azakumullah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita sulit, susah, dalam kondisi wabah seperti ini, kita banyak untuk istighfar kepada Allah. Istighfar, minta ampun. Kita banyak dosa, perbanyak istighfar. Perbanyak zikir, kita baca astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca itu. Dan sabar kita atas musibah ini, banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak berzikir kepada Allah,
Dan banyak kita istighfar, Allah akan hilangkan penyakit kita, musibah, kesengsaraan, kesulitan yang kita alami. Dan terus kita mohon kepada Allah, karena yang bisa menghilangkan semua itu hanya Allah. Dan kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan kita terus melazimi zikir-zikir, istighfar, taubat, dan yang lainnya dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.